Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dengan menu sarapan pagi ataupun makan siang karena ini ya kandungan di dalamnya ini udah sangat full, maksimal dan ngenyangin banget. Juga bisa untuk makan malam karena dengan kentang juga udah bisa sebagai pengganti karbohidrat ya, pengganti nasi. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Oke, kita mulai aja dari bahan yang pertama. Kita gunakan 6 buah kentang ukuran sedang. Untuk kentang bisa setengah kilo atau 1 kilo. Keju parut, margarin, gula lada, garam, kaldu bubuk secukupnya. Terlebih dahulu kentang dikupas, dipotong-potong, kemudian kita goreng dengan api yang sedang sampai matang. Nah, untuk ukuran kentang ini tadi kalian boleh setengah kilo atau 1 kilo karena tidak mempengaruhi bahan yang lain. Oke, setelah matang ini kentangnya kita letakkan di mangkuk besar, kemudian kita hancurkan menggunakan ulekan aja, jangan menggunakan food processor ya. Jadi teksturnya masih agak-agak kasar sedikit, nggak usah terlalu halus juga. Nih, setelah kita bejek-bejek, kemudian masukkan margarin. Ini kentangnya masih dalam keadaan hangat. Margarinnya kita masukkan. Margarin ini boleh 2 sendok atau 3 sendok. Kemudian masukkan kaldu bubuk, gula lada dan garam secukupnya. Nah, ini kita campurkan dulu. Aduk sampai merata. Lalu masukkan setengah bagian dari keju parut. Nah, untuk keju juga sesuai selera, semakin banyak ya enak aja. Kalau yang suka banyak silakan banyak. Nah, ini kita singkirkan dulu adonan kentangnya. Sekarang kita lanjut ke bahan isian. 1 buah wortel yang besar, jamur kancing secukupnya, 4 potong daging ayam, kemudian air susu, 3 telur rebus, mayones opsional tapi paling enak, maizena, margarin, gula, garam, kaldu bubuk, dan 5 siung bawang merah yang diiris. Sekarang kita akan tumis dulu bawang merahnya menggunakan margarin dan tambahkan sedikit dengan minyak sayur atau minyak goreng. Ini kita tumis sampai layu, kemudian masukkan wortel dulu ya, karena wortelnya kan keras nih. Nah, ini wortelnya kita masak sampai agak setengah empuk, tambahkan dengan sedikit air secukupnya aja. Kita tinggalkan sejenak, beralih ke cairan susu. Untuk maizenanya kita masukkan aja ke air susu. Air susu ini Mama Iji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambahkan dengan 200 ml air. Nah, ini udah agak lunak. Sekarang saatnya kita masukkan jamur kancing, kemudian dada ayam atau daging ayam. Kemudian kita tumis sampai ayamnya juga matang. Aduk-aduk dulu, nggak lama. Jadi ini juga termasuk menu sarapan yang simple ya. Bisa untuk bekal kantor atau sekolah biasanya kalau udah nggak PPKM lagi. Sekarang masukkan air susu yang udah ditambahkan dengan maizena. Nah, ini terus kita aduk nih, konsistensinya cair seperti ini, tidak terlalu mengental. Tapi jika agak mengental boleh kalian tambahkan dengan sedikit air. Udah matang, kita angkat dulu. Nah, siapkan wadah, kemudian wadahnya bolehlah kita olesi sedikit dengan margarin biar rasanya makin endol. Masalah melekat ya nggak mesti harus dikhawatirkan karena akan kita hidangkan dengan wadah ini ya. Nah, kemudian kita masukkan secukupnya, kurang lebih 2 sendok sayur itu untuk 1 wadah. Ini wadahnya cukup besar dengan diameter 8 cm, tingginya sekitar berapa tuh? 7 cm. 7 atau 6 ya. Nah, kita masukkan semua bahan isian dan ini telur rebusnya 3 buah dibagi-bagi aja. Bagi rata ya, jangan sampai ada yang berantem nanti karena kebagiannya sedikit telurnya. Kalau masing-masing 1 telur juga boleh, tapi di sini Mama Iji hanya menggunakan 3. Nah, udah kita beri isian, sekarang kita
kita bagi secara adil dan merata. Ini untuk adonan puree kentangnya kita bagi menjadi 4 bagian. Ini tangan tentunya nggak usah ditanya lagi ya. Untuk kebersihan diri sendiri tentunya tangan ini juga harus selalu bersih. Apalagi ini kan untuk konsumsi sendiri ya. Nah, kemudian kita bulatkan pipikan seperti itu, letakkan pada bagian permukaan sebagai toppingnya. Tuh, seperti ini. Kalian gimana? Selalu bersihkan ya tangannya ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi mengenai tangan. Atau kalau kalian mau menggunakan sarung tangan silakan. Dan itu jangan ada yang protes lagi. Cincin kawin mak, bukan cincin perhiasan ya. Oh ya udah nih, aduh curcolnya. Kemudian taburi permukaannya dengan sisa keju parut. Dan karena Mama Eji nggak punya seledri, bolehlah ini kita gunakan parsley yang kemasan. Taburi bagian permukaannya, opsional tapi ini penting, enak juga loh, wangi, baunya wangi. Udah gitu tambahkan cabai kering. Jika nggak mau pedas juga nggak usah pakai cabai. Udah nih, letakkan pada loyang. Oven sebelumnya udah kalian panaskan kurang lebih 10 menit aja nggak masalah, dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan ini akan kita panggang dengan api atas saja, karena pada dasarnya semua bahan udah mateng ya. Kurang lebih 20 menit atau sampai golden brown, kecoklatan bagian permukaannya. Tapi dengan dibakar ini rasanya juga lebih padat, lebih mantep, dan tentunya berbeda. Agak lebih kering juga ya. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini benar-benar kenyang banget. Sini setara dengan 2 bungkus nasi padang. Nah, sekarang kita beri mayones pada bagian atas. Bisa juga mayones pedas, tapi mayones pedasnya habis, yang suka pedas ya. Tuh, ini panas banget. Sekarang kita sendok dulu. Kalian bisa lihat padat bagian permukaannya, lembut dan berbentuk krim untuk bagian dalam isiannya. Gimana? Kalian udah bisa bayangkan belum nih betapa lumer di mulut, nyaman di perut, kenyangnya maksimal. Isinya juga bisa ditambah brokoli. Jadi untuk isian itu bisa kalian kombinasikan dengan sayuran. Jadi dengan isian sayur, daging, sosis, atau apa aja lah. Jadi kalian bisa buat ini lebih enak lagi sesuai dengan selera. Juga bisa untuk dessert box, untuk acara apa aja juga ide jualan, diletakkan pada wadah-wadah yang besar atau yang kecil seperti ini ya. Yang pasti dijamin ngenyangin dan full gizi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.